Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi Pemilu Damai Harga Mati. Pak Imam, apa hal-hal yang harus diperhatikan bagi kedua calon pemimpin tanah air kita lah ya, agar pemilu ini bisa berjalan dengan Pertama, menurut saya visi yang lebih besar bahwa proses ini dilihat oleh dunia, proses di Indonesia. Nah, oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam proses pemilihan umum ini, ya pemilihan presiden ini, itu kalau sampai terjadi sesuatu yang negatif, yang akan kena adalah kualitas pemilu kita. Nah, itu yang pertama. Pada saat orang punya visi itu, saya kira akan saling menjaga, dan saya berkeyakinan kedua belah pihak ya yang sekarang sedang berkompetisi itu cinta terhadap bangsa ini. Nah, yang kedua, setelah punya visi seperti itu, baru dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang detail tadi. Dan harapan saya sih terus terang inginnya ada semacam rumusan yang komprehensif. KPU sudah memulai, tetapi bagaimana? KPU ini kan tidak sebagai lembaga sendiri untuk mensukseskan. Ada pemain, ya, ada juri, ada penonton. Persis kayak sepak bola. Pada saat sepak bola pemain ada yang tidak sportif, maka yang akan terganggu adalah kualitas dari pertandingan itu sendiri. Tetapi tidak selalu hanya sekedar pemain yang harus menjaga sportivitas. Penyelenggara pemilu juga jangan sampai tergoda ke dalam permainan-permainan, karena kita punya sejarah yang kurang terlalu sempurna, gitu kan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sekarang Mas Arief itu teman-teman dari seluruh jajaran di pusat maupun daerah betul-betul itu menjaga kenetralan dari penyelenggara ini, pemilu. Nah, yang ketiga baru penontonnya, peserta pendukung, saya kira jangan sampai masuk ke lapangan, apalagi terus kemudian lempar batu, lempar botol. Nah, itu pertandingan menjadi tidak elok lagi untuk dilihat, dan itu akan mempengaruhi atau menjadikan trauma sepanjang masa kalau seandainya pemilu ini rusak kali ini, karena justru ini pertandingan menjadi menyenangkan untuk dilihat sekarang ini sebetulnya, karena tidak ada yang jelas sebetulnya, tidak seperti dulu kan. Udah kelihatan banget ya. Sebelum pemilu hasilnya sudah tahu kita. Sekarang ini fair play, mudah-mudahan. Seru ya. Tanggapannya Pak Arief? Ya, pengalaman pemilu legislatif kemarin itu menjadikan kita lebih berhati-hati gitu ya untuk mengontrol, memonitoring, mensupervisi penyelenggara pemilu sampai tingkat bawah. Jadi catatan-catatan atas kejadian di pemilu legislatif kita evaluasi besar-besaran. Ya, penyelenggara pemilu baik yang ad hoc maupun yang permanen yang kemarin terbukti melanggar langsung kita berhentikan. Jadi yang tidak perlu melalui DKPP itu langsung kita berhentikan. Yang harus melalui DKPP itu mereka kita nonaktifkan, kemudian kita proses ke DKPP. Itu totally jumlahnya memang didominasi oleh penyelenggara ad hoc. Ad hoc itu mulai dari PPK, PPS sampai KPPS. Itu sekitar 200-an ya. Yang permanen mungkin puluhan lah, mungkin 10 atau 20 itu ya. Nah, tapi kita ambil sikap itu. Nah, KPU tidak hanya memulai, tapi pada bagian akhirnya kami juga ingin membuat semua orang bisa menerima hasilnya. Pada saat pileg kemarin, selesai proses rekapitulasi sudah kita tetapkan, kita berikan semua kesempatan untuk bicara tentang proses dan hasil yang sudah kita lakukan. Dan semua menjadi tenang. Begitu. Dan anggota KPU sekarang, yang pimpinan KPU Pusat, nggak boleh lagi untuk jadi menteri dalam kabinet sekarang. Iya. Ya? Betul, kita punya komitmen itu. Karena nanti mencurigakan lagi gitu kan, jadi dilarang untuk menjadi bagian dari kabinet dalam periode di mana dia itu ikut menjadi wasit, gitu kan. Dan pada bagian akhir dari proses pemilu presiden dan wakil presiden ini, kami juga ingin melakukan itu. Jadi begitu kita menetapkan hasil pemilu, kami ingin masing-masing pihak itu memberikan speech-nya. Yang kalah ya kira-kira ya mereka bisa menerima, kemudian mereka akan mendukung pemerintahan yang menang ya. Kemudian yang menang juga begitu. Jangan sombong misalnya, tapi dia akan bekerja sama dengan siapapun, termasuk pihak-pihak yang menjadi kompetitornya pada saat pemilu kemarin. Kalau ini terjadi, saya percaya sampai tingkat bawah pun juga akan bisa menerima itu. Harapannya adalah seperti itu. Kalau kita optimistis berarti ya, hal itu bisa tercapai. Seandainya
hal itu tidak terjadi dan ada konflik dan sanksi lah bagi salah satu peserta yang melanggar. No, saya tidak suka bicara sanksi, gitu ya. Saya lebih suka bicara reward. Reward. Ayo kita sama-sama melakukan sesuatu yang baik dan Anda akan dapat reward. Tapi kalau Anda melakukan yang buruk, Anda nggak akan dapat reward. Jadi saya ingin juga, kawan-kawan KPU ya, ingin merubah, kalau selama ini orang dipukuli supaya jadi baik, tapi sekarang nggak usah lah. Ayo kita berkompetisi, siapa yang baik kita kasih reward. Rewardnya apa? Ya kemenangan dalam pemilu presiden. Dengan begini, maka pikirannya positif, bukan negatif. Dan saya ingin ingatkan, undang-undang sudah memberi ruang-ruang untuk menyelesaikan konflik. Di TPS, bagaimana cara menyelesaikannya, di PPS, PPK, sampai kalau Anda tidak percaya atau tidak menerima hasil di tingkat nasional, maka ruang penyelesaiannya ada di Mahkamah Konstitusi, bukan di jalanan, gitu lah. Jadi ruang-ruang itu sudah disediakan, ya. Kita tidak usah lagi berpikir soal sanksi, tapi kita berpikir soal reward. Saya pikir itu penting. Nah, kalau kita berpikir soal kemungkinan, tadi Pak Imam menjelaskan bahwa pada saat lagi berkumpul itu kan potensi timbulnya konflik sangat besar. Seandainya seperti itu memang terjadi, tindakannya bagaimana, Pak? Kalau tindakan yang kemudian menimbulkan atau masuk dalam ranah pidana gitu ya, ada kekerasan, ada tindakan pidana, biar kepolisian lah yang menyelesaikan. Seperti itu aja ya. Tapi yang perlu didorong oleh KPU juga bagaimana menghindari crowd atau kerumunan dari kedua belah pihak. Ya, oke lah kerumunan terjadi dalam kampanye dalam jumlah kecil seperti kemarin di KPU itu saya kira masih tolerable, masih mungkin dilakukan. Tapi pada saat terjadi sebuah kerumunan besar dan kemudian berada di dalam satu tempat, nah itu yang saya kira perlu dihindari, Mas Arief. Iya. Kalau karakter kerumunan itu orang itu mudah terhasut ya, satu nimpuk yang lain akan nimpuk. Terus kemudian biasanya terjadi proses deindividualisasi. Jadi tanggung jawab individu itu hilang karena seolah-olah perilaku pribadi itu ketutup dengan tabir kelompok. Jadi dia tuh gampang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah itu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus pahami, Pak. Oleh karena itu menurut saya kerumunan besar yang sifatnya tidak punya tanggung jawab seperti itu harus dihindari agar menghindari konflik. Angka berapa besar sih Pak? Berapa orang kalau dianggap kerumunan masih oke itu? Ya lagi-lagi tergantung dari jenis kerumunannya ya. Kerumunan rasional, orang-orang terdidik, orang-orang yang itu bisa saja besar gitu kan. Tetapi yang saya maksud ini kerumunan di jalan ya, orang yang sudah dengan segala macam atribut ya, yel-yel ini juga ada yel yang bisa difahami, bisa toleransi. Tapi ada yel-yel yang sifatnya provoking, memprovokasi. Itu yang harus dihindari. Nah, itu juga harus nah ini KPU, Bawaslu nggak mungkin melakukan ini sendiri. Oleh karena itu mereka sama aja kayak supporter yang harus menyelesaikan supporter brutal adalah dari bagian dari supporter itu sendiri. Baik, kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.